orang kecintaan Rasulullah SAW. Dan juga ayahnya Zaid bin Harithah juga kecintaan Rasulullah SAW. Sehingga kata Imam An-Nawawi, hibbi Rasulillah wa ibni hibbi, kecintaan Rasulullah dan anak kecintaan Rasulullah SAW. Diangkat sebagai panglima perang, diberangkatkan untuk memimpin pasukan Usamah bin Zaid ini, dan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan pasukan yang telah dibentuk belum sampai tujuan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, belum mencapai tujuan, mereka mendengar berita Rasulullah meninggal. Beliau sempat meriwayatkan hadis Usamah bin Zaid. Di antara riwayatnya radhiyallahu anhu, qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kurir atau mengirim utusan. Dijelaskan oleh para syurah al-hadis bahwa yang dimaksud anaknya di sini adalah Zainab. Di antara anak beliau Zainab. Beliau radhiyallahu anha mengutus seseorang untuk memberitahu Rasulullah, inna bini qad ihtudira fashhadna, ai ahdurna. Beliau mengirim seseorang untuk memberitahu Rasulullah bahwa anaknya dalam keadaan sakaratul maut, maka datanglah engkau kepada kami untuk ikut menghibur kami dan untuk ikut menyaksikan keadaan anak kami yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Walaupun sama-sama sedih, tetapi ketika keluarga berkumpul pada saat itu, paling tidak masing-masing akan saling menghibur. Sehingga biasanya memang seperti itu, ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, keluarga-keluarga terdekat pada berkumpul, sekalipun hanya sekedar bisa melihat, tetapi paling tidak ingin merasakan kesedihan yang sedang diderita oleh saudara mereka yang dalam keadaan sakaratul maut. Dia berinisiatif ketika anaknya, wallahu a'lam, kata Imam Al-Hafidh, qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang dimaksud di sini adalah Umamah bintu Zainab. Anaknya di sini adalah Umamah bintu Zainab. Dan ini adalah kesedihan yang sangat luar biasa. Seorang ibu menyaksikan anaknya di hadapannya dalam keadaan sakaratul maut, menyaksikan buah hatinya sakaratul maut, sementara sang ibu selama ini jangankan sakaratul maut, nyamuk, seekor nyamuk saja tidak ridha anaknya dihinggapi oleh seekor nyamuk, sehingga dia kadang-kadang harus rela ronda malam, tidak peduli dengan kesehatannya, yang penting anaknya sehat. Tetapi kalau sudah sakaratul maut, sang ibu hanya bisa menangis. Sang ibu, sang ayah hanya bisa menangis dan hanya bisa menyaksikan. Dalam hati dia berkata, wahai anakku, saya tahu kamu meminta pertolongan, tetapi saya tidak bisa apa-apa. Kalau seandainya saya bisa menolong, atau seandainya gantian, biar saya yang mati, biar saya yang mati. Tetapi begitulah ketentuan Allah Azza wa Jalla, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak akan mungkin ada perubahan. Dia menyaksikan anaknya dalam keadaan sakaratul maut. Maka dia pun mengirim seorang untuk memberitahu Rasulullah agar Rasulullah ikut hadir ke rumahnya. Fa arsala yuqri'us salam. Dan Rasulullah ternyata pada saat itu sedang ada kesibukan, sehingga beliau hanya mengirimkan dan menitipkan salam.
sampaikan salamku kepada anakku, kepada putriku. Boleh bersedih, tetapi jangan sampai terlalu. Sampaikan salam kepada putriku. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini dinamakan kalimat ta'ziyah. Ta'ziyah artinya tasliyah, lafzan wa ma'na. Kata Rasulullah SAW, kamu kembali kepada putriku, saya belum bisa hadir. Sampaikan salam kepada dia bahwasanya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Diingatkan. Sampaikan kepada putriku bahwa sesungguhnya inna lillahi ma akhadha. Bagi Allah Azza wa Jalla mengambil siapa saja yang dikehendakinya, sebagaimana ketika dia memberi juga dia memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Namun setiap pemberian Allah mesti ada ajalnya, mesti ada temponya. Maka hendaknya dia bersabar dan mengikhlaskan, merelakan kepergiannya. Kalimat tasliyah. Kalau Allah memberi, maka suatu saat Allah mengambil. Kalau Allah memberi, maka sadarlah bahwa pemberian Allah Azza wa Jalla mesti dalam waktu tertentu Allah akan mengambilnya. Entah itu nyawa, harta, kekayaan, semua ada ajal tertentu. Suatu saat Allah Azza wa Jalla akan mengambilnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Dan ini dikatakan oleh para ulama kalimat ungkapan ta'ziyah. Ta'ziyah artinya tasliyah lafzan wa ma'nan. Artinya kalimat untuk menunjukkan bahwa kita ikut berduka cita, bahwa kita ikut bersedih dengan kesedihan yang dialami oleh saudara kita. Namun dari sisi lain faltasbir wal tahtasib. Dari sisi lain kita mengajak sahabat kita yang sedang kena musibah ini, bersabarlah engkau dan ikhlaskanlah kepergian dia ini. Tasliyah, ta'ziyah. Fa'arsalat, namun ternyata sang anak kurang berkenaan kalau hanya sekedar menerima salam, karena yang dia harapkan adalah kedatangan sang ayah. Fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyanna. Maka Zainab pun kembali mengutus orang ini untuk menemui Rasulullah, bahkan disertai dengan sumpah demi Allah. Sampaikan kepada ayahku Rasulullah SAW bahwa saya telah bersumpah demi Allah, dia datang pada saya. Dia datang semua. Dia datang menjenguk saya. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa anaknya sudah sumpah, daripada anaknya harus membayar kafarah, maka beliau pun faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Beliau pun berdiri dan beliau berjalan didampingi oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan beberapa orang lainnya. Farufiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiy fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqahu. Ketika beliau masuk di dalam rumah Zainab radhiyallahu anha, maka sang anak kecil yang dalam keadaan sakaratul maut pun digendong oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya, digendong oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sementara napasnya dalam keadaan naik turun. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Rasulullah tidak bisa menolong siapapun, bahkan dirinya sendiri ketika dalam keadaan sakaratul maut. Beliau hanya bisa meneteskan air mata. Fafadat aina,
Beliau meneteskan air mata menyaksikan cucunya yang dalam keadaan sakaratul maut, menyaksikan perpisahan terakhir dengan cucunya, menyaksikan kepergian selamanya dengan cucu atau keselamanya pada cucunya ini. Beliau hanya bisa meneteskan air mata. Fafadat ainah, meneteskan air mata. Dan memang siapapun detik-detik seperti ini mesti akan meneteskan air mata. Bahkan kadang-kadang orang merelakan, ya Allah, daripada aku melihat buah hatiku seperti ini begitu susah payahnya, tarik nafas, tiba-tiba kembali lagi. Kadang-kadang orang hanya akan bahkan berkata, ya Allah, daripada tersiksa seperti ini mending meninggal, ya Allah, mending diambil saja. Detik-detik yang sangat genting dan sangat luar biasa, sangat menyedihkan dan yang sangat dikenal. Rasulullah pun ikut meneteskan air mata. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Maka Sa'ad bin Ubadah pun mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah merasakan ada sesuatu yang aneh. Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah ini adalah suatu ketentuan dan suatu takdir Allah Azza wa Jalla? Kenapa harus ditangisi? Ini adalah sesuatu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus ditangisi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, hadhihi rahmatun ja'ala Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah suatu rahmat yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, ini adalah rasa ungkapan rasa rahmat yang Allah letakkan dalam hati hamba-hambanya, dan Allah hanya akan merahmati hamba-hambanya yang selalu merahmati orang lain. Orang menangis ketika kena musibah, enggak ada masalah. Meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, meninggal suaminya, meninggal istrinya, meninggal karib kerabatnya, meninggal tetangga yang dicintainya, menangis meneteskan air mata, ini tanda rahmat. Kata Rasulullah SAW, ini adalah rasa rahmatmu kepada orang yang meninggal itu. Dan kalau Anda menunjukkan rasa rahmat kepada orang yang meninggal, maka itu tanda bahwa Allah akan merahmati Anda. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah akan senantiasa merahmati hamba-hambanya yang merahmati orang lain. Tanda bahwa Anda adalah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla kalau Anda hatinya selalu merahmati orang. Subhanallah. Sa'ad bin Ubadah merasakan ada yang aneh pada diri Rasulullah SAW ketika melihat cucunya dalam keadaan sakaratul maut, napasnya tinggal di kerongkongan, antara hidup dan mati, perjuangan antara hidup dan mati. Beliau tidak berdaya mau bicara apa, mau baca apa, mau apa yang beliau lakukan. Paling-paling hanya bisa meneteskan air mata. Beliau menangis. Sa'ad bin Ubadah merasakan ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjil. Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Apa yang harus ditangisi? Bukankah ini adalah suatu keputusan Allah Azza wa Jalla, suatu takdir, suatu ketentuan? Lalu kenapa kita harus menangisinya? Dijawab oleh Rasulullah, memang ini adalah suatu ketentuan, suatu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Saya menangis bukan karena tidak ridha dengan takdir. Saya menangis bukan karena ingkar dengan keputusan Allah, melainkan saya menangis karena saya kasihan dan saya rahmat yang luar biasa pada anak ini. Saya menangis karena rahmatnya saya kepada sang anak ini. Dia berjuang, ya Allah, dalam keadaan masih kecil, berjuang antara hidup dan mati, tidak ada satupun yang membantunya. Ibunya hanya bisa meneteskan air mata,
Mbahnya hanya bisa meneteskan air mata, sementara anak kecil tidak ada satupun yang berdaya untuk membantunya antara hidup dan mati. Dokter juga sudah menyerah. Dokter sudah menyerah. Setiap satu orang datang, bukannya menolong sang anak yang dalam keadaan sakaratul maut, tetapi setiap datang keluarga satu, sabar bu. Datang lagi satu, sabar pak. Datang lagi, sabar. Hanya bisa satu kalimat sabar. Karena sudah tahu bahwa ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Maka Rasulullah meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau menjawab, ini adalah ungkapan rasa rahmat kepada sang orang yang meninggal, dan Allah akan merahmati orang yang senantiasa merahmati orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum pentingnya sabar menjelang keadaan pada saat keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu, kalau Anda akan mendapatkan pahala sabar ketika Anda bisa sabar pada saat tamparan musibah yang pertama. Berat. Tetapi mau apa lagi? Tidak ada lain kecuali harus ridha, istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengikhlaskan kepergian, dan juga merasa. Ini juga faktor penunjang yang sangat besar untuk bisa menanamkan dalam hati, bisa menanamkan kesabaran di dalam hati, yaitu merasa bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang mendapatkan musibah tersebut, bahwa Anda bukan orang pertama kali dan bukan terakhir kali mendapatkan musibah tersebut, melainkan Anda adalah orang yang kesekian juta, kesekian miliar, kesekian ribu kali yang mengalami musibah. Anda akan ringan. Anda akan ringan. Ini barakallahu fiikum. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ketika meninggal anaknya, beliau mengatakan, alhamdulillah, in akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Alhamdulillah, Allah mengambil satu dari anak saya, tetapi alhamdulillah menyisakan banyak. Suatu saat dia terkena penyakit, kakinya harus diamputasi oleh dokter, harus digergaji dan dipotong. Kata dia, alhamdulillah, in akhadallahu minna rijlan faqad abqa lana rijlan. Alhamdulillah, Allah mengambil satu kaki saya, tetapi alhamdulillah masih menyisakan satu. Dalam keadaan di Syam, di istana Amirul Mukminin di Syam, Marwan bin Hakam, di istana Amirul Mukminin di Syam, datang seorang dari Irak dalam keadaan matanya buta, dan dia bercerita kenapa sebabnya dia buta seperti itu. Dia pun cerita bahwa saya ini adalah orang yang paling kaya di kampung saya tadinya. Saya memiliki ternak yang sangat banyak. Kemudian suatu saat banjir tiba dan membawa semua harta saya, menyisakan dua yang saya lihat. Yang satu himar saya keledai kendaraan utama saya, yang satu anak kecil saya. Saya masih menyaksikan bayi saya ngambang di atas air laut. Saya pun berusaha mengejar bayi saya ini. Setelah saya berhasil menyelamatkannya dari banjir, ternyata himar saya ikut melarikan diri, kabur. Saya pun mengejar himar saya. Begitu mendapatkan himar saya, bukannya dia kembali, malah menendang mata saya sampai kena seperti ini, dua-duanya sampai kena seperti ini. Begitu saya berusaha menangkapnya, saya mendengar jeritan anak saya menoleh, ternyata kepalanya sudah di mulut serigala. Saya pun kembali mengejar bayi saya, namun ternyata serigala lebih cepat larinya, sehingga bayi saya tidak selamat. Keledai saya melarikan diri, mata saya buta seperti ini. Kata dia, alhamdulillah,
ternyata ada yang lebih berat musibahnya dibandingkan saya. Nah, ini diantara kiat bahwa Anda bukan orang yang paling susah. Anda miskin, jangan merasa termiskin di dunia. Anda mendapatkan musibah, jangan merasa paling berat musibahnya. Anda katakan ada yang lebih berat dari kita, sehingga akan selalu terhibur dan akan selalu bisa tetap bersabar. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Kita coba sampai sini. Nasallallahu azza wa jalla an yusabbirana wa an yaj'alana ma'a ibadihi as-sabirin wa an yatawaffana muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina